Pinasari dengan NIM 20601124. Di video kali ini kita bakal ngebahas mengenai konselor Islami dan konsep hubungan dalam konseling Islami. Seperti apa? Yuk kita simak penjelasannya. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam, kita perlu mengetahui apa sih yang dimaksud dengan konselor Islam. Sesuai namanya, konselor Islam terbentuk dari dua kata, yakni konselor dan Islam. Pertama, konselor. Dalam istilah bahasa Inggris, konselor disebut sebagai counselor atau helper, yakni seseorang yang bertugas khusus dalam bidang konseling. Konselor ini tidak bisa dipisahkan dari helper, karena konselor merujuk pada orangnya, sedangkan helper merujuk pada profesi atau bidang yang digarapnya. Nah, dari pengertian-pengertian tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa konselor adalah orang yang berkualifikasi dalam kegiatan bimbingan terhadap orang lain atau klien. Kata yang kedua yakni Islam. Kita sama-sama mengetahui bahwa Islam terbentuk dari kata aslama yang berarti berserah diri. Menurut Ibnu Rajab, Islam adalah penyerahan, kepatuhan, dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Dari rentetan penjelasan tersebut, maka kita dapat tarik kesimpulan bahwa konselor Islam adalah seseorang yang memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami masalah rohaniah agar ia dapat mengatasi masalah tersebut dengan kesadaran dan penyerahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah mengetahui apa itu konselor Islam, sekarang kita masuk pada pembahasan syarat-syarat menjadi konselor Islam. Yaps, menjadi konselor Islam itu memiliki syarat-syarat tertentu. Di antaranya, yakni memiliki kemampuan keagamaan yang cukup. Kemudian, dia juga harus membersihkan pikirannya dari hal-hal yang dapat membelenggu dan menutup suara hati. Memiliki rasa empati, serta memiliki spiritual yang tinggi. Dan yang paling penting, yakni memiliki kemampuan untuk menjadi pendengar yang baik. Karena itu adalah inti, sehingga kita bisa mendengarkan klien dengan baik. Nah, sekian pengertian serta syarat-syarat menjadi konselor. Yuk kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah dengerin tuh penjelasan mengenai pengertian dari konselor Islami. Nah, saya Nur Aini dengan nomor induk mahasiswa 20060166 selaku pemateri kedua dari kelompok 7 akan membahas mengenai apa sih tujuan dan tanggung jawab dari konselor itu. Nah, adapun tugas dari seorang konselor adalah membantu dan mendorong klien untuk menemukan solusi penyelesaian dari permasalahan yang sedang dihadapi kliennya. Selain itu, adapun tugas daripada seorang konselor adalah mendorong klien untuk mengakses perasaan utamanya yang biasanya berupa kesedihan ataupun kemarahan, dan juga mampu mengekspresikan daripada kebutuhan ataupun harapan-harapannya kepada seorang konselor. Nah, selain tugas konselor yang sudah saya sebutkan tadi, ada beberapa juga tugas daripada seorang konselor. Yang pertama, mampu memberikan konseling secara tatap muka melalui telepon ataupun via online. Kemudian yang kedua, menyimpan catatan rahasia. Kemudian yang ketiga, mampu bekerja secara individu ataupun kelompok. Kemudian yang keempat, membangun kepercayaan ataupun rasa hormat kepada kliennya. Kemudian yang kelima yaitu memberikan rasa empati dan juga dukungan kepada klien. Nah, adapun tanggung jawab dari seorang konselor adalah mendorong klien untuk mengembangkan potensinya agar dia mampu bekerja secara efektif, produktif, dan juga menjadi manusia mandiri. Selain itu, tanggung jawab dari seorang konselor adalah membantu kliennya agar menjadi manusia yang berdaya guna bagi dirinya sendiri, masyarakat, ataupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu juga, adapun tanggung jawab dari seorang konselor adalah membantu kliennya untuk meningkatkan daripada keimanan dan ketakwaan juga daripada klien, sehingga kliennya mampu menjadi manusia yang seimbang antara pengembangan intelektual, sosial, emosional, dan juga moral religius. Nah, adapun pengembangan intelektual yaitu menunjang agar tumbuhnya daripada sifat kreativitas dan produktivitas. Sedangkan perkembangan emosional berorientasi pada perkembangan
relationship with other, yaitu di mana klien ini mampu membangun hubungan antara dirinya sendiri ataupun dengan orang lain. Nah, yang terakhir yaitu perkembangan emosionalnya yang bertujuan untuk membangun emosi yang stabil dan juga positif untuk dirinya sendiri ataupun dunia luar. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mari kita simak penjelasan selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Marhamdun dengan nomor induk mahasiswa 2006-01071. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan dua materi, yaitu bagaimana konsep hubungan dalam konseling Islami, dan kedua bagaimana nuansa konseling Islami. Satu, yaitu konsep hubungan dalam konseling Islami. Dikatakan berhasil suatu hubungan konseling apabila konseling atau individu yang sedang mengalami permasalahan itu dapat memecahkan permasalahannya melalui konseling yang dilaksanakannya dengan konselor. Dikatakan yang berguna suatu konseling yaitu apabila pertama, seorang konselor mampu berkomunikasi yang baik dengan konselingnya. Kedua, yaitu konselor mampu menjalani dan menangani permasalahan dari seorang konseling. Dan ketiga, bagaimana konselor mampu memberikan solusi atas permasalahannya dan mampu berhubungan yang baik dengan konseling. Nah, tujuan adanya konseling Islami adalah membantu konseling yang menghadapi permasalahannya itu mampu keluar dari permasalahan yang dihadapi dan serta dapat mendekatkan dirinya kepada jalan atau petunjuk Allah dan hadis, dan juga mampu menjalani kehidupannya dengan baik. Selanjutnya, adapun dalam konsep hubungan konseling Islami, setidaknya itu harus mencakup 5 hal dalam menjalaninya, yaitu pertama, adanya kepercayaan atau amanah. Kedua, adanya sikap kasih sayang atau empati. Ketiga, adanya kejujuran. Keempat, adanya sikap toleran. Dan kelima, adanya sikap saling menghormati. Pertama, kepercayaan. Apabila suatu konseling itu menyampaikan permasalahannya kepada konselor, maka hendaklah konselor itu menjaga rahasia atau amanah yang diberikan oleh konseling kepadanya. Adapun kalau konseling menyampaikan permasalahannya kepada individu atau pihak lain, itu maka terserah dirinya, karena hak menyampaikan permasalahan atau rahasia konseling itu adalah bergantung pada individu yang sedang mengalami permasalahan atau seorang konseling. Karena ini juga menyampaikan permasalahan atau menjaga amanah itu adalah kode etik yang harus dijalankan oleh seorang konselor. Dalam hal ini, kode etik yang harus dijalankan atau yang dijaga oleh konselor dalam melakukan hubungan konseling itu setidaknya ada 10. Yaitu pertama, seorang konselor atau pembimbing itu haruslah menjaga atau menghargai manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Kedua, yaitu seorang pembimbing haruslah memiliki keahlian dalam bidang bimbingan. Ketiga, yaitu seorang pembimbing atau konselor haruslah amanah dan menjaga rahasia seorang individu yang dibimbing atau seorang konselor. Keempat, yaitu pembimbing haruslah memiliki nilai-nilai kepribadian yang bisa diteladani atau uswatun hasanah. Kelima, pembimbing hendaknya menjaga nilai-nilai ukhuwah Islamiyah dalam melakukan konseling. Keenam, pembimbing haruslah menjaga atau menjalani konseling Islamiyah dengan menjaga syariat agama. Ketujuh, pembimbing tidak bisa memaksakan atau tidak boleh memaksakan apabila konseling berbeda pandangan dengannya, dan merupakan suatu kebebasan untuk seorang konselor itu menuruti atau mengikuti pendapat atau nasihat dari konselor. Kedelapan, yaitu pembimbing hendaklah dia
menjalankan konseling Islamnya itu dengan berlandaskan pada amar ma'ruf nahi munkar. Dan kesembilan, seboleh mungkin dalam konseling Islami itu apabila ada konseling perempuan itu ditangani oleh konselor perempuan, dan apabila ada konseling laki-laki itu ditangani oleh konselor laki-laki. Nah, kesembilan yaitu layanan bimbingan hendaklah didasari dengan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Adapun nilai yang kedua yang harus dijalankan dalam proses hubungan Islami yaitu adanya nilai kejujuran. Seorang konseli atau maupun konselor itu hendaklah jujur dan terbuka dalam melakukan hubungannya. Seorang konseli harus terbuka dan jujur dalam menyampaikan masalahnya, dan seorang konselor juga harus jujur dan terbuka dalam menyampaikan dan memberikan pendapat serta nasihatnya. Tidak boleh menutupi atau tidak boleh dia membuat-buat suatu permasalahan, atau seorang konselor juga tidak boleh dia asal-asalan dalam memberikan nasihat dan pendapatnya. Ketiga yaitu adanya sikap toleran, yaitu ketika seorang konseli berbeda pendapat atau berbeda keyakinan dengan seorang konselor, maka seorang konselor itu tidak boleh memaksakannya. Dia harus menerima dan melayani sebagaimana kode etik yang harus dijalankan oleh seorang konselor. Dan keempat yaitu adanya sikap menghargai atau menghormati. Di sini adalah dia seorang konselor harus menghargai seorang konseli sebagaimana seorang konseli sebagai makhluk ciptaan Allah. Dia tidak boleh membeda-bedakannya, karena pada dasarnya di sini seorang konselor hanyalah sebagai pendamping atau pembimbing seorang konseli yang sedang menghadapi permasalahannya. Yang membedakannya adalah seorang konselor hanya memiliki pengetahuan lebih daripada seorang konseli, sehingga dia sehendaknya harus menjalankan tugasnya untuk membimbing dan tidak memaksakan. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu adanya kasih sayang atau empati. Seorang konselor itu hendaklah menyampaikan nasihat atau pendapatnya itu dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kepedulian dan lemah lembut. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan tutur kata yang lembut atau pelajaran yang baik, dan wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah mereka dengan ucapan yang baik. Sesungguhnya Allah mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya, dan Allah lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuknya. Maka sudah tentu di sini kita diperintahkan untuk mengingatkan atau memberikan nasihat kepada seseorang dengan dengan ucapan yang lemah lembut dan kasih sayang. Selanjutnya itu nuansa konseling Islami, yaitu di sini konselor dikatakan sebagai pengingat, yaitu di mana konselor itu melakukan tugasnya sebagai pengingat itu dikarenakan pertama pada individu atau konseli itu mereka mempunyai iman, karena pada dasarnya mereka muslim dan mereka pasti mempunyai iman di dalamnya. Seorang konselor dikatakan pengingat ketika dia mampu membangkitkan keimanan yang ada dalam diri konseli dengan memberikan arahan sebagaimana isi Al-Quran dan hadis, dan membantu seorang konseli itu untuk kembali kepada jalan Tuhan. Kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus seorang rasul dengan membawa kitab suci. Apabila seorang konseli mengalami permasalahan yang dia keluar dari koridor atau pesan Al-Quran dan hadis,
maka dia dikatakan lupa kepada pesan atau ajaran Allah melalui kitab suci tersebut, sehingga konselor berfungsi sebagai pengingat, mengingatkan dia akan isi Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yaitu seorang konselor dia harus mampu mendampingi seorang konselornya itu melewati permasalahannya, sebagaimana pada materi yang saya sampaikan sebelumnya. Di sini seorang konselor itu juga berfungsi sebagai pendamping, yaitu dikatakan pendamping karena dua hal juga. Dia dikatakan pendamping ketika dia mampu memberikan nasihat atau pelajaran yang baik, menuntun kepada jalan Allah, karena pada dasarnya pendamping dia itu hanya berpapasan dengan seorang konselor, kedudukannya sama. Yang membedakannya adalah tingkat kepatuhannya kepada Tuhan, sehingga dia berfungsi sebagai menunjuk atau mendampingi seorang konselor kembali pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, dia menjadi pendamping karena dia menyampaikan sesuatu yang baik, sebagaimana konsep hubungan dalam manusia, yaitu saling berjuang dan saling menasihati. Yang terakhir adalah sebagaimana isi dari Quran surah An-Nahl ayat 125 yang saya sampaikan tadi. Di sini mencakup 3 hal, yaitu hendaklah seorang konselor itu menyampaikan nasihat itu dengan cara yang baik, dengan petunjuk dan pedoman yang benar atau bebas dari kesalahan, sehingga mendatangkan manfaat. Dan kedua yaitu hendaklah mereka menyampaikan kebaikan dan dengan ucapan-ucapan yang menyentuh hati, atau al-mau'izatul hasanah, dapat menyentuh hati ucapan mereka, yaitu apabila dilakukan dengan cara lemah lembut. Yang ketiga, apabila dilakukan diskusi, maka hendaklah mereka memberikan pemaparan atau argumen-argumen yang baik sebagaimana konsep dari mujadalah. Dan yang terakhir adalah hendaklah konseling Islami itu dijalankan atau dilakukan di tempat-tempat yang ibadah, misalnya seperti masjid atau musola, atau apabila tidak ada masjid dan musola, maka hendaklah dilakukan di tempat-tempat yang baik dan di mana di dalamnya sering disebutkan asma Allah, di dalamnya sering dilaksanakan sholat, sehingga konseli dapat mendapatkan petunjuk dari Allah juga, sehingga konseling Islami itu dapat berjalan dengan baik. Seorang konseli dapat menemukan solusi dari permasalahannya, dan konselor juga sudah menjalani sebagaimana tugasnya. Sekian penyampaian video dari kelompok 7. Saya atas nama Vinasari. Saya Nur Aini. Saya Riko Hamdun. Kami pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.